rilis dari original series video terbaru Ratu Adil. Sebetulnya hari ini tuh hari yang sangat membanggakan sih. Kita sebagai video sangat senang sekali bisa bekerja sama dengan para sinias-sinias Indonesia terbaik dan juga para aktor terbaik Indonesia, dan kayaknya ini kesempatan yang membuat kita bersyukur sekali gitu. Kalau tadi ditanya soal kenapa mengeksplorasi genre crime drama. Mungkin kalau teman-teman udah pernah sering melihat video, kita itu selalu berkomitmen untuk memberikan variasi genre kepada penonton kita. Dan sepertinya crime drama ini salah satu genre yang masih belum banyak diproduksi, masih belum banyak yang bisa diproduksi juga oleh industri perfilman kita, sehingga kita pun akhirnya mencoba memberikan tawaran yang baru ke penonton video. Semoga ini bisa menjadi sebuah komitmen kita dan bisa diterima untuk masyarakat Indonesia. Sampai duduk bareng berkolaborasi dengan showrunner dari show ini, dari program ini, memastikan bahwa universe-nya itu benar-benar bisa tergambarkan secara visual dan pastinya mencoba untuk menyampaikan aspirasi kreatif dari para penulis, sutradara dan juga produsernya. Jadi open discussion sih sebetulnya, kita banyak sekali berdiskusi di awal. Wah gila, ini series karakternya banyak banget. Iya. Ini baru sebagian loh dari yang lain loh sebetulnya. Ya itu salah satu yang wah gila skalanya kayak gini nih gitu. Oke. Kita juga kayak baru pertama yang segitu besar ya sih. Oke. Kemudian kalau potensi dari genre crime drama di video sendiri yang Mbak kita perhatikan kira-kira ke depan kayak gimana Mbak? Mungkin kalau kita ngelihat video itu kan sangat, orang mungkin taunya video itu sport gitu. Iya. Kita tuh memang male audience kita memang sangat besar. Mudah-mudahan crime drama ini dengan sedikit sentuhan action bisa meng-cater dari male audience kita juga sih. Hal utama yang pengen kita eksplor itu sebenarnya versi fiksi dari mitos Sembilan Naga sebagai orang-orang yang mengontrol dunia bisnis Indonesia. Tapi ketika saya diskusikan dengan waktu itu partner writing saya adalah Sigi akhirnya menaruh bagaimana kalau kita menceritakan ini dari sudut pandang seorang perempuan dan sudut pandang seorang perempuan yang sama sekali tidak tahu mengenai dunia ini atau tidak tahu bagaimana kalau ayah kandungnya sendiri yang ternyata sangat berada di dalam dunia ini gitu. Jadi buat saya akhirnya saya pikir itu jauh lebih interesting daripada kalau kita bikin ini dari sebuah sudut pandang salah satu Sembilan Naganya mestinya gitu misalnya ya langsung, karena sudut pandang seorang perempuan ibu rumah tangga yang mempunyai 2 anak segala macam itu banyak yang bisa relate sebenarnya gitu loh, dimana tiba-tiba dunia yang dia tutup, dunia yang dia lindungin, dunia dengan suaminya, dengan 2 anak perempuannya dan bapaknya yang dia tahu cuma seorang bisnismen ternyata jauh lebih besar. Jadi bisa dibilang istilah ikan kecil yang masuk ke dalam akuarium dipenuhi hiu itu sangat apply di sini gitu loh. Iya, akan menambah juga banyak konflik dari seorang wanita ibu rumah tangga, kemudian anak 2 mesti berubah 180 derajat. Benar. Dari karakter yang benar-benar berbeda. Dengan begitu tensinya juga terasa lah di series seperti ini. Kalau kita, saya jujur waktu itu saya emang sekali lagi gitu saya sendiri pernah bekerja sama dengan Dian di film saya sebelumnya dan sekarang saya melihatnya emang karakter Lasha ini tidak bisa dimainkan oleh sembarangan orang gitu loh. Jadi emang Dian Sastro itu sudah masuk dan begitu masuknya Tommy dan kita juga mempunyai visi mereka masing-masing. Begitu saya lihat roster castnya mereka yang top line-nya Indonesian talent ini, saya kaget nih emang bisa nih kita dapat mereka semua ini gitu. Tapi ternyata charm-nya Tommy dan kita mampu memenangkan hati mereka. Jadi saya tinggal duduk santai dan melihat cast ini bergulir masuk. Sebenarnya sih itu semua udah didesain ya, didesain dari penulisannya Mbak Upi ya. Maksudnya kita udah menimbang berapa banyak ada dramanya, berapa banyak ada actionnya gitu. Iya. Yang dengan karakter-karakter yang terlibat di ceritanya. Salah satu challenge-nya itu sih dari ceritanya karena karakternya banyak ya. Karakternya banyak, jadi kita harus
memberi porsi yang pas untuk karakter-karakter ini di dalam ceritanya. Gitu. Oke. Di luar itu ya tentunya proses produksinya. Gitu. Karena Oke. kan ini kan series crime drama yang kebetulan melibatkan action di dalamnya. Gitu. Yes. Jadi emang kita persiapannya juga harus benar-benar dipersiapkan supaya emang waktu syuting juga pemain dan krunya aman. Ya, itu juga salah satu tantangannya sih. Mau berkorban kok demi dunia perseriusan Indonesia. Mantap, tepuk tangan dong untuk para cast kita yang hebat-hebat. Karena pekerjaan saya belakangan memang di horor ya. Cuman emang action tuh sesuatu yang memang saya pengen kerjain dari lama sih. Kebetulan juga dulu saya punya terlibat jadi asisten sutradara lah di genre film action gitu. Jadi menariknya memang action ini punya sistem disiplin yang berbeda daripada genre lainnya gitu. Dan kita memang harus mempersiapkan secara matang di proses persiapannya supaya nanti ketika syutingnya tuh kita dan semua tim bahkan pemain juga udah tahu apa yang akan kita coba kejar sih. Sangat beruntung bisa bertemu dengan Mbak Dian Sastro juga di sini dan cast-cast lain perempuan lain di sini keren-keren banget semuanya. Kita memang sering diskusi sih memang sebelum memulai scene memang kita berdiskusi kira-kira scene ini state of emotionnya tuh udah di mana ya kayak gitu dan emang setiap karakter setiap cast yang ada di series ini mereka sangat concern sama karakternya dan perjalanan karakternya udah di mana karena kita syuting series itu kan kayak kita nggak bisa urutan ya nggak bisa chronological gitu jadi mengatur itunya sih apa ya yang sedang dialami sama si Popoh ini di episode ini seperti apa yang gitu sih lebih banyak diskusi sebenarnya sama pemain. Tantangannya itu karena ini ensemble cast-nya banyak sekali. Aku sama Tommy juga sering diskusi juga ngobrol maksudnya kita ngomongin masalah porsi yang dibawa oleh setiap karakter di dalam series ini harus bisa sesuai gitu terus juga karena cast-nya banyak ensemble cast gitu jadi setiap pengadeganan juga gimana caranya kita buat lebih dinamis gitu ya dengan blocking dan tekan kamera kayak gitu sih. So ya challenge-nya selain itu juga mungkin waktu ya karena ada limitasi juga yang mesti kita pertimbangkan gitu. Akhir Oktober 2022 saya baru ketemu sama Pak Wiki dari Screenplay dia kasih tunjuk ceritanya yang dibuat oleh Timo dan Sigi. Saya baca cukup panjang. Pas pertama kali gue baca kayak anjir ini ambisius banget gitu proyeknya asli karena itu karakternya banyak sekali kalau misalnya tadi kalian lihat di sini itu jauh lebih banyak kayak 2 kali lipat lebih banyak lagi gitu karakternya itu ambisius banget pada akhirnya kayaknya agak sulit ya mewujudkan dengan segitu banyaknya karakter dan cerita yang sangat complicated itu jadi kita coba sederhanakan tapi dengan visi yang tetap dibawa oleh si penulis cerita aslinya. Jadi saya juga sempat ketemu sama Sigi ya. Jadi kita sempat diskusi dan Sigi juga bilang nggak apa-apa, udah dapat izin dari dia. Akhirnya saya beserta penulis saya dari Semesta Aksara Tim, kita mencoba develop dari cerita yang ada, mana karakter yang akan kita pertahankan, mana yang tidak kita pakai. Tapi intinya di sini memang kita ingin membuat cerita tentang crime drama dengan sudut pandang si perempuan yaitu Lasya gitu. Yang menariknya buat saya karena di sini kita melihat transformasi dari Dian atau Lasya ini sebagai dari ibu rumah tangga lalu menjadi gangster gitu. Jadi itu menariknya. Mungkin kalau orang-orang nanti nonton akan menunggu part di mana sampai di mana nanti Dian ketika dia menjadi gangster. Itu akan memberikan kejutan-kejutan yang menarik ya. Mungkin seperti Bibi bilang, mungkin ada orang yang berpikir dia jahat, ternyata enggak. Iya. Oh ini enggak jahat, ternyata belum sampai situ. Dan utusan Bobby, ya. Untung sadar duluan ya. Iya. Tolong. Ya, pasti akan ada kejutan dalam setiap episodenya nanti. Cuma memang yang paling menarik adalah menunggu transformasinya Dian Sastro si ibu rumah tangga sampai menjadi Dian Sastro gangster sih. Iya. Iya, Masih tapi ibu kan rumah tangga. Iya, tapi kan itu maksudnya belum fullnya Iya. gitu. Wow, itu dia yang tunggu Prosesnya ya. nanti kita baru lihat. Oke. Itu cuman seorang ibu di rumah ngurus dua anak di rumah bosen terus dikasih tugas dari Timo untuk Tugas rumah tangga apa Saya gimana ya? sebagai tokoh patriarki. Oke, tugas rumah tangga. Jadi bosen Heeh. di antara ngurus anak Iya. coba deh lo baca ini tertarik gak terus akhirnya tadinya cuma di briefnya it's about 9 dragons 9 naga terus
banyak baca, research, dan terciptalah 30 karakter. 30 karakter. 30 karakter. Masing-masing satu punya anak 3. Gitu. Ini tuh ini karena Pak MLM sih sebetulnya. Punya downline. Kalau lihat story awalnya emang gila banget. Oh, gitu ya? Ambisius. Ya wajar lah ibu bosen di rumah ya. Jangan marah-marah ibu, sabar Bu, ya Allah. Akhirnya keluar rumah juga ya. Bilang ya udah kita hilangin semuanya, karakternya yang kita pertahankan karakter Jaksel semua gitu. Iya. Udah nggak jelas. Karena kalau nulis pasti kan lebih gampang untuk put yourself into the story. Jadi Yes. Lasha itu karena imajinasi gue untuk mempunyai adventure. Jadi itu ibu rumah tangga, anak 2, pengen jadi gangster. Boleh saya nambahin? Boleh, silakan Bapak, silakan tambahkan dia Ibu aja. boleh dong berimajinasi. Boleh. Sama di sini suami ya. Yang Siapa menarik tahu juga, yang mainin Dian Sastro kan kapan lagi? Iya benar. Teman sendiri ya. di saat Sigi menciptakan karakter Lasha, dia juga menciptakan karakter si L ini yang sebenarnya pada awalnya tuh adalah dua orang yang sangat opposite gitu loh. Oh. Satu sangat comfortable di dunianya sebagai seorang ibu rumah tangga, satu lagi sudah berada di dalam sebuah survival mode. Oke. Jadi tektokan antara dua karakter ini yang menurut saya juga menarik di cerita ini gitu, bahwa ada satu yang udah settle, satu lagi yang masih sebagai seorang, istilahnya bahasanya tuh anak liar lah di sini. Oke. Makanya jadi saya juga pengen memberi kredit sebenarnya sama Bu Hana Malasan karena dia keren banget mainnya. Saya sampai Oh, tepuk tangan Hana Malasan. Dian Sastro, apa kabar? Baik, aku pengen share sih sama teman-teman media bahwa aku ngelihatnya project ini tuh kayak kita semua tuh keluar dari comfort zone gitu, berawal dari Sigi gitu, seorang ibu rumah tangga yang juga keluar dari comfort zone terus bisa bikin cerita sekeren ini tentang seorang ibu yang jauh dari dunia mafia bisa tiba-tiba jadi kepala gangster gitu. Terus ini juga cerita saya sendiri sebagai aktor keluar dari comfort zone. Mungkin sebelumnya saya lebih terasosiasi sama genre drama gitu, tapi di dalam kesempatan ini saya jadi dapat opportunity untuk stretch. Mau nggak saya benar-benar transformasi ke genre crime dengan sedikit banyak action, Ya. dan jam syuting yang banyakan malam semua. Itu sebuah stretch dan keluar dari comfort zone. Tapi saya tuh ngelihatnya ini dalam berbagai level tuh jadi kayak sebuah exercise yang sehat banget buat kita, apalagi para perempuan ya. Di sini kita ngerasa banget ada banyak kolaborasi dari Sigi ke Mbak Upi, ke Gina, ke Hana, ke aku, dan ke Yunita. Jadi kita tuh ngerasa banget di cerita dan di project ini tuh kita dikasih kesempatan untuk sama-sama gandengan tangan dan kolaborasi dengan bapak-bapak yang kreatif yang juga semua terlibat di project ini. Kita bisa ngerasain banget gitu bahwa emang kerjaan kita tuh kerja kolaboratif banget gitu, nggak bisa keluar dari satu orang aja. Dan ini bikin aku ngerasa beruntung banget sih bisa jadi bagiannya project ini. Jam 4:30 pagi dicekek sama abang-abang stuntman tuh gila sih, luar biasa Tommy. 5 pagi. Semangat banget kan gitu loh. Aman kak gitu. Cuma lumayan semangat ya gitu. Iya. Udah kelamaan nunggu dia. Akhirnya gue syuting juga. Tapi asik banget. Kita kolaborasi sama tim teman-teman action stunt juga asik banget semuanya. Profesional semua. Kita jadi bisa kayak ngasih semangat semua ya Han ya. Andri, Kiva, kita malam-malam kita semangat guys. Jadi kayaknya memang kalau kita mau kerja bareng tuh energinya juga nular gitu. Kalau kita lihat teman kita masih semangat, kita nggak akan berani give up gitu. Kita nggak akan berani nyerah. Emang bikin kerja tuh kadang-kadang kan banyak enaknya, ada banyak susahnya. Cuma kalau kita pikul bareng-bareng tuh everything will work. Hai semuanya, saya Nino, berperan sebagai Oka di sini, suaminya Lasha. Oka ini sosok yang sangat misterius. Iya, nggak tahu. Dibuat dari awal sampai Nggak tahu jahat, baik nggak tahu loh sekarang. nggak tahu ya. Iya. Dia itu jahat, baik. Itu gimmick. Dia teruk. Ini kita buktikan. Ya, tapi ya Oka ini perannya sangat misterius. Dia harus ngebawa sebuah suasana selama beberapa episode harus ditahan seperti itu terus. Karena dia udah tahu hasil akhirnya seperti apa. Justru tantangannya sebenarnya ini
pertama kali untuk mendapat peran di mana harus menahan misterius atau ketidakpengetahuan penonton harus dibawa oleh seorang Oka berepisode-episode. Tantangannya di situ sebenarnya. Ya, jadi buat kita sebenarnya itu aja sih. Gue sendiri udah tahu sih karakternya seperti apa. Cuman gimana caranya untuk peran seperti itu, berperan dengan Dian juga yang sangat luar biasa aktingnya, senang banget. Tommy bisa mengarahkan juga selama berepisode-episode mengingatkan juga, ini kayaknya dia seperti ini deh, dia seperti ini ya. Jadi kita eksplornya memang bareng-bareng semua. Sebelumnya saya mengucapkan selamat malam buat teman-teman media, terima kasih sudah hadir. Jadi saya di sini berperan sebagai Alvara. Alvara ini sebenarnya salah satu anggota dari The Bastards namanya. Jadi The Bastards ini kumpulan anak-anak dari 9 naga yang tidak dianggap. Gitu. Jadi belum dianggap atau mungkin tidak dianggap, dan karena rasa yang sama itu akhirnya kita membuat kelompok ini dan kita punya tujuan tersendiri sebenarnya untuk mendapatkan keadilan gitu. Dan tapi untuk dari Ervala sendiri dia punya agenda tersendiri yang didasari oleh trauma yang dialami di masa lalunya, seperti itu kurang lebih. Jadi aman nggak? Aman. Oh iya. Aman. Jadi kurang lebih seperti itu. Kalau mau lebih lanjut, silahkan nonton sampai episode 8. Pastinya ada latihan, karena di sini Alvara ada actionnya, jadi ada latihan koreografi, ada latihan fisik juga untuk stamina, dan karena ada tembak-tembakan, ada latihan gun juga. Jadi latihan fisik sih supaya staminanya selama syuting, karena kita juga syuting banyak scene malam, jadi jamnya terbalik. Jadi lebih ke fisik selain menggodok untuk karakter dan dramanya. Oh gitu. Kayaknya Kevin orang baik deh. Iya, orang baik, iya. Selamat sore semuanya teman-teman media, thank you udah datang. Pertama-tama saya mau ucapin terima kasih dulu buat video, terus juga teman-teman kreatif semua, Mbak Sigi, Mbak Upi, Mbak Gita, Pak Tommy, Pak Timo, semuanya thank you sudah membuat series ini. Seperti yang kalian tonton tadi ya, Kevin orangnya cukup menyenangkan, super duper menyenangkan. Playful banget. Bener. Menyenangkan, terus tidak sombong, baik hati. Dia juga apa ya? Kayaknya selama syuting si Kevin paling enjoy ya kayaknya ya. Iya. Membawakan toko Kevin tuh. Lo minum mulu. Iya. Biar kayak dehidrasi ya. Menarik toko Kevin ternyata ketika dibangun ya sepanjang kita syuting ya, sambil bangun juga makin ke belakang makin kompleks ya, makin kompleks. Terus ketemu teman-temannya juga circle-nya yang toxic juga ya, jadi Kevin makin toxic. Ketemu orang-orang kayak ini Alvara ya, yang gak kalah toxic. Ketemu ini suaminya Lasya. Senang juga sih ketemu satu frame sama Lasya gitu, sama-sama toxic. Gila, ibu-ibu jadi gangster kan? Iya benar. Masa salah pergaulan nggak dong? Ya gitulah kurang lebih. Pokoknya Kevin tuh ngebawainnya, persiapannya butuh fisik yang amat sangat dijaga ya, karena syutingnya benar dari sore ke pagi gitu. Kita banyak adegan-adegan action atau gunfight itu di malam hari. Terus beruntung banget punya teman-teman cast yang amat sangat support, karena kita setiap malam kalau udah ngantuk kita bisa esteller gitu ya. Kita bisa esteller supaya kita semangat lagi gitu. Terus ya gitulah kurang lebih. Pokoknya nanti teman-teman nonton aja sampai di episode 8, akan banyak kejutan-kejutan di setiap episode. Bener gitu ya? Betul, Kevin. Selamat malam, saya Kifai Iskak berperan sebagai Mario. Halo semuanya. Mario di sini sebenarnya sangat-sangat kebalikan dari si adiknya yang super amburadul itu ya. Capek ngurusnya gitu kan di keluarga. Tapi ya penggambaran sebagai layaknya normal keluarga harus seperti normal. Jadi Mario tuh sepertinya dia karakter yang emang menetralkan di keluarga lah. Dia orang yang ibaratnya di balik layar sebenarnya. People person yang di balik kursi juga. Sedangkan adanya ini yang kemana-mana. Orang lapangan ya. Disuruh-suruh. Lari kan biasanya disuruh-suruh. Lari kan suruh-suruh. Benar disuruh-suruh. Padahal anak pertama ya. Nggak usah dibahas yang internal. Oh iya. Maaf. Oke. Nah, ada apa dengan Mario dan Lasya? Boleh ngomong gak sih? Ya. Boleh. Kan ditanya mesti jawab, tapi jangan sampai spoiler.
Oke, Ya, ya itu memang dia. memang sempat ngejagain Masya lah di sebuah negeri mana gitu. Oh, jadi Mantan. iya iya. Jagain pengaruh sih. Ya, ikut lah ngintil. Oh, iya. Jadi tiba-tiba ada perasaan. oh, jadi basically sebenarnya Mario dan Lasha juga punya story sebelumnya. Bagaimana? Ya udah, oke udah. Kalau latar belakangnya sih katanya gitu. Kayak Katanya begitu mereka ya? mantan zaman kuliah. Oh, Kok suaminya nggak tahu? nggak usah dibawa. Berlanjut. Enggak, sebenarnya suaminya tahu, makanya suaminya pas ketemu Mario juga agak belum nyampe situ. Belum. Aku kuning. Mohon maaf ya Mbak. Iya. Dimaklumi. Tolong anggap yang tadi semua nggak dengar ya. Demensia tiba-tiba semua. Maaf. Langsung yang ekspres aja. Iya. Ya, sorry kalau verbalisasi saya kurang baik ya. Cuma maksudnya pada saat ada satu komunitas perkumpulan atau peer group 9 orang ini Iya. kemudian pecah, Iya. tentunya ada friksi-friksi yang berbeda pandangan, berbeda tujuan, berbeda apa sih kita mau ngapain habis ini. Iya. Nah itulah yang menyebabkan friksi-friksinya. Nah dari situlah kemudian grup A dan grup B, katakanlah grup A yang black atau grup B yang putihnya atau terbaliklah setelah itu, Iya. ingin mengeliminir yang tidak setuju. Oke. Seperti itu. Cuma ya kita bicara di sini sebagai 9 naga apapun itu, ini cerita tentang crime drama. Iya, crime drama. Ya, tentunya ada bisnis yang tidak disetujui oleh bagian dari teman-teman 9 naga itu. Oke, jadi istilahnya ada yang bikin WhatsApp group ya. Ya, WhatsApp group Ada yang bikin dari grup WhatsApp. WhatsApp. Iya, makanya itu deh. Iya. Kayak kita ngomong sendiri kayak ini enakan gitu ya, bisnis sendiri ya, kayak gitu. Nah, jadi akhirnya kurang lebih ya seperti itu, friksi-friksi sampai akhirnya bagaimana saya di sini sebagai Sofyan Dharma, bagaimana berusaha berusaha poker face seolah-olah putih aja gitu manusianya. Oke. Aku mau ucapin terima kasih juga untuk semua filmmaker dan case di sini. Aku senang banget bisa bergabung di proyeknya orang-orang hebat ini semua. Aku di sini berperan sebagai Vanessa. Vanessa ini mungkin perwakilan dari teman-teman media semua. Jadi sedikit banyak aku mempelajari apa yang kalian lalui dan kalian lakukan gitu ya, di mana ada kejadian aku harus ada di situ. Wow, challenging ya ternyata. Dan nantinya Vanessa ini akan berkaitan dengan Lasha dan Elvara. Oh gitu ya. Tapi kalau Vanessa di sini dia mengejar berita bukan cuma untuk kerja, tapi dia punya sesuatu yang harus dia selesaikan gitu. Ada lagi ya. Kayaknya semua tuh nggak. Ini kayak semua karakter pada nggak tulus ya. Tantangan lainnya apa ya? Mungkin hari pertama aku syuting aku harus langsung bertemu dengan Lasha, dengan Mbak Dian Sastro, di mana aku sangat mengidolakan Mbak Dian nih. Jadi hari pertama tuh kayak oke, deg-degannya ada banget nih. Oke. Trying to act cool ya. Itu menantang ya. Ada banget. Gak starstruck ya. Oh itu sih dijaga banget ya. Ayo aku boleh starstruck ya, dialog kayak dia. Kalau nanyain tadi buat development karakternya yang udah tonton itu sebenarnya Kevin tuh nggak nyebelin sebenarnya, tapi kan nggak tahu ya hasil kayak gitu. Kalau nyari referensi gimana sih? dari ini sih, dari berita-berita yang mungkin teman-teman media pernah sampaikan gitu ya, aku nyarinya dari dokumenter-dokumenter dan berita-berita asli di koran dan media online. Aku lihat mungkin ada siapa yang lagi ada masalah ya, yang pokoknya yang diliput lah gitu, yang kalian liput-liput itu aku jadikan reference. Terus aku praktikan sebelum take biasanya gitu ya ke Elvara gitu. Jadi pas lagi kita masih di waiting room gitu. Iya. Sampai dia udah sebel, oke berarti ini udah oke. Oh. Itu dia patokannya biasanya. Kalau dia udah teriak-teriak, Udah oke. Tapi aku mau nambahin, Andri tuh gue kagum banget sih sama dedikasinya dan konsistensi ngejagain karakternya si Kevin. Nyebelin banget, tapi ada kayak gestur-gesturnya Kevin yang gue notice lo setiap kali lagi mau take lo goyang-goyang dulu kayak orang kayak nggak bisa diem gitu, kayak orang olahraga gitu loh, kayak gitu pokoknya gitu lah. Terus gue kayak wow, ini metode acting baru lagi mungkin biar oksigennya lancar kali ya seluruh badan gitu kan. Itu kesurupan apa gimana ya? Pokoknya dia goyang-goyang
yang orang mau sport parah itu loncat-loncat. Iya kan? Dan ternyata pas jadi tuh jadi saingannya tuh dapet banget gitu. Jadi it works, keren banget menurut gue. Thank you, Kadian. Dedikasi. Dan dia jaganya konsisten. Thank you Estelernya bro. Oh dia juragan Esteler, ternyata. Saya sambilan itu kan buka booth juga di. Oh bandarnya dia. Sama Kiva, sama Andri, sama Hana kita tuh selalu suka kayak kebiasaan hari ini kita pesan apa ya gitu, jajan apa ya. Soalnya kita bisa saling gantian jajanin satu sama lain gitu. Jadi kalau ada yang beli kopi buat rame-rame, beli Esteler buat rame-rame gitu. Nanti apa satu buat rame-rame. Gue biasanya tahu kriuk, ya tahu yang crunchy. Oke, baiklah. We are in this together ya. Iya. Setelah galaksi apa sih? Iya. Accident ya? Accident stand yang paling sulit dan mungkin akan diceritain ke anak. Masuk lagi kan? Iya, masuk Budian. Pokoknya sakit hati dan juga sakit fisik lah. Aku sebenarnya yang lucu adalah, jadi aku tuh orangnya agak clumsy, ini Tommy suka ngetawain gue. Jadi kalau misalnya lagi ada adegan action, gue tuh sering banget kayak kejeduk sama senjata sendiri, terus tiba-tiba benjol, koeng gitu. Untung gak ada close up lagi atau sementara kalau buat orang yang satu ruangan sama gue tuh yang kayak gila itu jidat tuh gede banget, jadi yang bener-bener jendol terus ngecapnya kecap pistol gitu, bego banget. Sementara dia pistol siapa? Pistol saya gitu, jadi ada yang kayak gitu-gitu. Terus kayak ada yang lantainya licin, terus harus lari, terus harus kayak ngerem gitu. Ternyata pas aku rem tidak berhenti, tapi saja gitu. Terus mendaratnya di ini apa di lutut, dan itu sempat aku share juga sih buat teman-teman ada follower aku gitu. Karena pengen aja sharing, karena menurut aku kalau nggak di share yang lucu-lucu nanti jatuhnya kesana kayaknya wah gila susah banget. Padahal sebenarnya a lot of fun things happen di lokasi, tapi untungnya nggak ada yang serius, jadi ya semua fun-fun aja. Ini juga sutradaranya hahaha bego lo gitu. Jadi ada sebuah footage di behind the scene yang akhirnya tentunya tidak diambil. Jadi shotnya itu di saat gue lagi kepleset, saat tok udah kayak wah gila jago banget, tiba-tiba saat kepleset tiba-tiba dia menghilang. Gue nggak takut, sialan lo tau, geli banget. Jadi gue tiba-tiba out frame-nya gugur gitu ke bawah gitu. Ya itu mendaratnya yang lutut gue itu. Mendaratnya tiarap ya. Wow. Jadi yang lain nggak nolak, ketawa doang ya. Sangat suportif sekali ya teman-teman ini. Gak playback. Playback. Kayaknya kalau ini Sigi sih ya yang jawab ya. Baru juga tadi gue bisikin. Ada sebenarnya dari film Joko Anwar yang kala ada satu dialog tentang mention tentang Ratu Adil. Aku nggak ngerti apaan itu, tapi it stuck with me until project ini muncul. Terus sampai saat itu baru baca artinya kayak gimana, terus I'll just give it a go. Referensi ya. Sebenarnya referensinya dari ya mungkin ada beberapa film-film crime, series crime gitu yang jadi reference aku sama Tommy juga. Cuma kita nggak coba untuk bikin sama sih sebenarnya di sini. Mungkin jawabannya lebih tepat. Itu juga jawabannya tepat. Menambahkannya adalah saya sendiri sebenarnya sangat bangga bisa bekerja sama dengan dua anak muda yang talented ini. Saking tuanya gue, dia pernah jadi astrada saya, dan dia pernah jadi astrada saya gitu. Dan ketika dibilang gimana kalau Tommy dan Gita yang mengambil ini, Gita itu biarpun kelihatannya manis gitu, tapi dia sebenarnya orangnya sangat bloody gimana gitu. Pak Timo kalau bikin horor saya makin berdarah makin oke ya gitu. Kalau Tommy juga seorang yang kita tidak harus pungkir lagi, dia saya rasa dia aset video yang lumayan kuat karena dia membuat Serigala Terakhir dan dia buat Paradise. Dan saya tahu Tommy itu orangnya gimana ya, kalau saya tuh orangnya sangat jelek dengan waktu, dia sangat jago dengan waktu. Karena dia sebagai seorang astrada, dia ngerti banget bagaimana membuat sebuah case yang begini banyaknya gitu, dan dia tetap masukin tuh dalam waktu 24 jam. Gue tidur cuma 2 jam, terus syutingnya 22 jam gitu. Jadi ini dia manusia robot yang tidak perlu istirahat gitu. Jadi nggak bercanda itu benar, mereka istirahat. Cuma itulah Tommy dan kita mempunyai visinya mereka sendiri yang saya rasa kita belum pernah lihat ya di banyak series Indonesia gitu. Pokoknya kita cuma janjiannya pokoknya orang Jaksel tuh bisa sesakit apa sih gitu kalau gitu. Kayak gitu aja jadinya. Kita semuanya kompak di situ. Seksi. Oh, beda itu bukan seru.
Silakan bagi. Hope. Hope, oke, saya Hope. Chaos. Chaos. Dia sangar. Epi. Brutal. Sigi. Abu-abu. Kita. Curiga. Oke. Yunita. Suzon, oke. Dia copy paste gue. Nggak apa-apa. It's okay, Suzon. Suzon nggak apa-apa. Suzon. Iva. Kangen. Dia baper. Oke. Nino. Nggak bisa ditebak. Satu aja. Satu aja. Bahasa Inggris. Unexpected. Iya. Cuma subtitle ya. Subtitle aja ada. Orang bule bahasa Inggris saja. Hana. Badass. Oh, badass. Oke. Itu dua kata loh, badass. Disatuin yang ini. Ya udah. Kalau perempuan yain aja lebih cepat ya. Oke, Andri. Fun? Oh, fun ya. Mas Doni. Gue cuma mau bilang doa. Maksud gue mungkin ini karya terakhir ya Mas Yayu almarhum. Jadi kita sama-sama berdoa untuk Mas Yayu, semoga dia juga senang di atas sana ngeliat